Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya saham Gocap yang secara fundamental ada perbaikan kinerja, bahkan laba bersihnya naik 1000% teman ya. Dan harganya masih di gocapan, masih di support terkuatnya. Oke, sebelum pembahasan utama, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Kias ya, atau Keramik Indonesia Asosiasi. Nah, sebelum ke laporan keuangan, kita lihat dulu untuk profil kompaninya. Nah, Kias ya, atau Keramik Indonesia Asosiasi ini perusahaan pembuatan dan distribusi keramik teman ya, dengan nama brandnya tuh Espresso dan Hia ya, Hia Selling Freak ini ya. Ini dia diekspor dengan tujuannya tuh Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Nah, untuk shareholder atau pemegang saham yang untuk pengendalinya ini SCG Building Material ini sebagai pengendali dengan mayoritas ya sekitar 92%, ini sangat banyak banget. Jadi untuk masyarakat tinggal 7,9% ya, jadi harusnya tipis banget ya di reguler. Nah, terus untuk jumlah pegang saham ini di bulan Maret statusnya 0, untuk Februari nambah, Januari nambah ya, biasanya kayak gini tuh emitennya di 50 ya, nggak kemana-mana gini. Nah, ini EP nya sudah lama teman ya, EP nya 8 Desember 1994 ya, dengan EPO price sekitar 2800, tinggi banget ya punya ya. Nah, sisi shareholder seperti itu teman ya. Nah, kita lihat ya untuk data lainnya, harganya saat ini masih di 50. Nah, ini yang menariknya tuh di order book ya. Nah, kalau lihat di sini ya, 50 sekitar 218 lot ya, ini ada over segitu. Terus cuma sini agak jomplang tuh di 55, ini cukup banyak juga ya. Nah, ini sebenarnya teman silahkan cek aja ya di sekitar masing-masing, pakai menu trade order ya, biasanya akan kelihatan nih siapa lot siapa yang cuma yang masang di sini ya, benar kelihatan kok situ ya. Nah, ini agak mencurigakan ya di lot ini dengan ini ya, karena untuk lot lainnya tuh sangat jomplang ya, dia memang sengaja ya dikasih barang ya di arah sini. Nah, nggak tahu buat apa, cuma memang historical emiten ini tuh flat ya, dan wali dia digocap tuh cukup lama ya. Nah, oke, dari data terbook seperti itu ya. Kita lihat data lain. Nah, ini ya, dia masih statusnya di 50 di support terkuatnya. Untuk seasonality memang kurang banyak data ya, karena banyak bermain di 50, jadi masih flat. Nah, ini yang paling terbaik sebenarnya nggak ada ya guys ya, belum yang terbaik, karena memang banyak tidurnya ya dari 4 tahun terakhir ini emiten ini ya. Memang kalau lihat data ini yang paling tinggi naik ya di bulan September dan April ya, ini ada kenaikannya, probabilitas kenaikan, cuma ini nggak pernah ideal ya, karena cuma datanya kecil ya, cuma 20%, ini 25% ya probabilitas kenaikan. Jadi seasonality-nya kurang bisa membantu untuk kita ya. Nah, ini kita lihat dari segi laporan keuangan. Laporan keuangan emiten ini memang beberapa tahun ini rugi teman ya, beberapa tahun ini rugi banget. Nah, di tahun ini dia sudah mulai cuan, kelihatan ya. Nah, ini dari 2015 ya, dia rugi ya, ya gak wajar ya, memang wajar kalau harganya sering bermain di 50, karena memang perusahaan ini awalnya profit ya, dari 2010 itu profit ya sampai 2014, tapi setelah periode 2014 sampai 2001 dia masih rugi, cuma rugi yang terparah tuh di 2019 sampai 494 miliar ya, tapi ketekan ya setelah 2020 kerugiannya mulai ketekan kecil, 2001 mengecil, dan 2002 ini sudah positif ya, artinya memang sudah ada perbaikan kinerja ya, dan semoga di kuartal ke-1 di 2003 juga naik ya.
biar ada potensi terontonnya. Nah, kita lihat ya, untuk dari diagram ini akan kelihatan ya, memang dari 2015 sampai di 2001 masih rugi teman ya. Jadi wajar kalau emiten ini masih di 50. Nah, kita lihat untuk laporan keuangan ini, laporan keuangan kuartal keempat 2002 ya. Nah, kita lihat di laporan keuangan terbaru ya. Nah, kita lihat dari segi aset emiten ini ada kenaikannya sekitar 65 miliar ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan Seraya Toyer ya, 2001 2002. Nah, ini 2001 itu sekitar 1T ya, dan di 2002 ini ada kenaikan 1T lebih 65 miliar ya. Ini segi asetnya. Kita lihat apakah liabilitasnya besar, kita lihat ya, dengan 1T. Nah, untuk liabilitasnya ini sebenarnya masih ideal ya, sekitar 20% ya dari asetnya, jadi masih oke ya. Nah, liabilitasnya ini naik ya, dari sebelumnya 153 naik ke 212 ya. Nah, naik sekitar 50-an ya, 50 miliar kenaikannya. Liabilitas, jadi ini masih rent aman teman ya, karena kenapa? Karena dia punya aset sekitar 1T ya, dengan liabilitas sekitar 200, artinya kan sekitar 220% ya dari ini, dari asetnya, jadi belum begitu. Nah, untuk ekuitasnya masih sekitar 853 ya, dan ini Seraya Toyer ada kenaikan dari sebelumnya 846 naik ke 853. Ada kenaikan sekitar 7 ya, 7 miliar ya kenaikan dari sisi ekuitas. Nah, kita untuk laba rugi ya, nah ini juga naik ya, dari sebelumnya 552 miliar naik ke 647, ada sekitar 1 miliar lebih ya kenaikannya. Nah, untuk laba bersihnya sekitar 6,5 teman ya. Bersihnya ini sekitar 6,5. Jadi kalau kita bandingkan Seraya Toyer ini ada kenaikannya, dari sebelumnya rugi 5,5 naik ke 6,5. Jadi hampir 1000% ya kenaikan dari sisi laba bersihnya ini ya. Jadi ini ada potensi bagian saja. Nah, untuk laba per ya, untuk IPS-nya sendiri juga sama ya, naik 1000%. Dari sebelumnya min 0,41 naik ke surplus 0,43 ya. Dan semoga di kuartal 1 tahun ini ya, 2003 juga hasilnya bagus lah ya, biar nanti ada potensi turnaround ya dari perbaikan kinerja laporan keuangannya ya. Nah, untuk cash flow juga aman ya, cash flow operasional juga masih positif, walaupun memang secara year to year turun ya, dari sebelumnya 7,2 turun ke 1,3 ya. Oke, secara fundamental ini sebenarnya cukup baik-baik saja ya, walaupun memang ya beberapa tahun rugi ya. Setelah itu di tahun ini dia sudah mulai mencetak laba ya, dan semoga masih konsisten seperti itu ya, biar harganya tidak main di 50. Terus cash flow operasional juga masih bukan laba ya, walaupun memang ada penurunan ya, dari 7 miliar turun ke 1,3 ya. Oke, dari 19 seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk data chartnya ya. Nah, kalau kita lihat chartnya memang masih di 50, dan ini sering naik juga ya. Ini di bulan September kemarin naik ya, September naik, di 2001 flat ya, tidak, di 2002 tidak ada kenaikan sama sekali ya. Nah, ini memang agak riskan ya, karena kalau kita main di sini agak riskan. Cuma kalau teman-teman yang sudah mungkin pernah beli barang di area atas, semoga informasi ini bisa menambah ya informasi untuk saham kias untuk teman-teman ya. Nah, dan saya juga nggak rekomendasikan ya untuk beli, tapi pantau aja dulu, barangkali nanti ada potensi turnaround ya, barangkali guys ya. Tapi kalau kita lihat setahun terakhir memang ini sedang flat aja ya, bahkan ini setahun nggak ada pergerakan teman ya, di 50 aja ya. Ini selama dari 2002 sampai saat ini ya, ini nggak ada pergerakan. Cuma ini pernah gerak di 2001 ya, September itu gerak
naik sampai berapa 66 teman-teman. Nah, sekitar berapa? 67 teman-teman, 67. Terus naik juga di bulan Maret juga naik ya. Cuma ya kita maklum karena memang kemarin masih rugi teman ya. Tapi di 2001 juga pernah gerak, dan sini ya ini dari 2017 sampai 2019 flat ya, hampir 3 tahun nggak gerak, tapi memang waktu ini masih rugi ya, rugi. Ini sempat naik ya, 2019 sempat naik sampai 171, setelah itu dia turun hingga di support terkuatnya ya di 50. Nah, oke, kalau mau masuk sini gimana Mas ya, ini agak taginya gimana kalau di 50 ini nggak bisa pakai strategi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat historical ke belakang dia kurang volatile ya. Nah, untuk 50 ini kurang volatile. Kenapa? Hampir setahun nggak gerak ada ya. Jadi teman-teman misalnya mancing ya, misalnya kita ngasih umpan atau beli barang di sini, berharap ada kenaikan dikit ya, kayak gini ya, berharap ada kenaikan dikit. Nah, sayangnya di emit ini dia hampir setahun aja nggak gerak ya, flat ya, kita nggak bisa pakai strategi itu. Nah, misalnya ya nunggu ini aja ya, nunggu dia gerak jauh aja ya, nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sekedar menambah masukan aja ya, atau nambah informasi teman-teman yang mungkin yang sudah punya barang di atas ya. Nah, ini bahwa emiten ini sudah mulai merupakan laba ya. Nah, dan semoga ada potensi turnaround biar teman kejemput ya untuk barang yang mungkin harganya di atas ya. Oke, sekilas ya untuk analisa saham kias ya. Semoga bisa menambah informasi untuk kita semua ya. Kalau teman-teman ada request atau pertanyaan, silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Enjoy and happy investor. Bye bye.